Assalamualaikum bagi yang like video ini, yang nge-share video ini, yang komen video ini, dan juga yang men-subscribe channel ini. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepadanya, mudah-mudahan Allah memberikan maghfirah kepadanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan usia panjang, sehat badannya, dikuatkan iman dan Islamnya, dan insya Allah mendapatkan rizki yang barokah min haitsu la yahtasib. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan salaman amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang 6 keutamaan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa bagi umat Islam. Di dalamnya ada puasa Ramadan yang memiliki keistimewaan yang banyak. Namun dalam video kali ini saya hanya membahas 6 saja, karena 6 itu sudah mencakup semuanya dan mudah-mudahan bisa menggapai kesemangatan kita dalam beribadah puasa. Pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan bulan suci Ramadan yang pertama adalah ibadah puasa di bulan suci Ramadan adalah ibadah yang tidak ada tandingannya dengan ibadah yang lainnya. Hal ini kita bisa melihat dengan informasi satu hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaika bisyami." Ya, berpuasalah kamu. Fa innahu la mitlalah. Karena sesungguhnya puasa tidak ada tandingannya dengan ibadah yang lainnya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dari hadis ini kita bisa mendapatkan satu informasi bahwa ibadah puasa adalah ibadah yang sungguh-sungguh luar biasa. Bahkan tidak bisa ditandingi dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Apalagi jika kita berpuasa di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keistimewaan yang luar biasa. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah pernah berkata, "Man aftara yauman," barang siapa yang berbuka puasa atau yang membatalkan puasa yauman, satu hari saja, min Ramadan, ya, dari bulan suci Ramadan, ya, muta'ammidan secara sengaja. Kalau ada orang yang membatalkan puasa di bulan Ramadan satu hari saja karena dia malas, karena dia tidak kuat, atau karena dia tidak amanah dengan puasanya, ya, lam yaqdihi, maka tidak bisa menggantikannya abadan, selama-lamanya, tulad dahri, dengan puasa 1 tahun penuh. Dari riwayat ini Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah menginformasikan kepada kita bahwa satu hari di bulan suci Ramadan adalah sangat penting dan sangat istimewa jika kita puasa. Oleh karena itu kita harus semangat dalam puasa kita. Kita harus bersungguh-sungguh dengan puasa kita. Jangan sampai malas. Jangan sampai kita sia-siakan satu puasa di bulan Ramadan. Makanya para ulama dan para salafus soleh dan orang-orang soleh mengharapkan 1 tahun itu seperti bulan suci Ramadan karena memiliki keutamaan bulan puasa yang sangat indah tersebut. Pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang kedua di bulan suci Ramadan adalah Allah Subhanahu wa taala memiliki hak prerogatif terhadap pahala ibadah puasa kita. Ini kita bisa mendapatkan informasi dari hadis baginda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, "Kullu amali banu Adam," semua amalan anak Adam, semua amal ibadah manusia, ya, yudha'aful hasanah, akan dilipat gandakan, asyru amthaliha, 10 kali lipat, ila sab'i mi'ati di'afin, sampai 700 kali lipat. Jadi apabila ada seorang hamba Allah, manusia yang melaksanakan ibadah
melaksanakan amalan soleh, melaksanakan kebaikan-kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dilipatkan dengan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Qala Allah azza wa jalla, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa shaum, kecuali berpuasa. Fa innahu li, maka sesungguhnya ibadah puasa itu untukku. Wa ana ajzi bihi, dan akulah yang memiliki hak prerogatif untuk memberikan pahala baginya. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu, karena mereka meninggalkan nafsu syahwatnya, wa ta'amahu, dan meninggalkan makanannya, min ajli, karena diriku, kata Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Luar biasa hadirin. Jadi ini kita mendapatkan satu keterangan dari hadis ini, bahwa amalan ibadah puasa kita di bulan suci Ramadan tanpa batasan pahala. Jika amalan-amalan yang lain dilipat gandakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Akan tetapi puasa di bulan suci Ramadan itu tidak ada batasannya. Dan Allah lah yang langsung memiliki hak prerogatif untuk membalas pahala dari hamba-hambanya yang sedang berpuasa. Pemirsa Siddiqiyah TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang tanpa batas bagi orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan? Karena Allah Subhanahu wa taala melihat hamba-hambanya yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, berjuang, berperang, bukan melawan penjajahan, bukan melawan orang yang memerangi umat Islam, tetapi berjihad melawan hawa nafsunya. Ini adalah jihad yang paling utama, jihad yang paling afdol, dan jihad yang memiliki keutamaan yang sungguh luar biasa. Makanya baginda Rasulullah SAW sepulang dari perang Badar, baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, "Raja'tum minal jihadil asghar ila jihadil akbar." Ya, kalian telah pulang dari sebuah pertempuran kecil menuju pertempuran yang sangat besar. Faqila, maka sahabat bertanya, "Wa ma jihadul akbar ya Rasulullah?" Apa itu jihad yang besar itu ya Rasulullah? Faqala jihadun nafsi, berjihad melawan hawa nafsu. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Dari hadis ini kita bisa mendapatkan informasi bahwa jihad melawan hawa nafsu itu lebih berat daripada perang. Ya, kenapa? Kalau kita berperang, kita bisa melihat musuh kita. Kita bisa mendapatkan informasi kapan musuh itu menyerang kita, ya, dan kita tahu apa yang dia bawa, apa yang dia siapkan, kita mengetahui, ya, dan bahkan waktunya bisa tertentu dan kita bisa mengetahuinya. Sedangkan jihad melawan hawa nafsu itu adalah musuh di balik selimut, musuh di dalam selimut yang banyak orang luput dari ini. Mereka nafsu itu memerangi kita, melawan kita, dan menjerumuskan kita. Tidak kenal waktu. Bahkan kita pun tidak pernah melihat hawa nafsu kita. Kita tidak pernah bisa melihat apa senjata hawa nafsu kita, sehingga kita terjerumus ke dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi berperang melawan hawa nafsu kita, nafsu syahwat kita, itu lebih berat daripada perang yang sesungguhnya. Oleh karena itulah orang yang memenangi peperangan dengan hawa nafsu, Allah memberikan ganjaran yang sungguh luar biasa dengan pahala yang melimpah, pahala tanpa batas, dan Allah yang memiliki hak prerogatif untuk membalasnya. Subhanallah. Pemirsa Siddiqiyah TV yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, keutamaan berpuasa di bulan suci Ramadan adalah puasa Ramadan merupakan kesabaran yang sungguh luar biasa yang dilakukan oleh umat Islam. Ya. Kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Mukashafatul Qulub bahwa ada 3 jenis kesabaran menurut tingkatan-tingkatannya. Tingkatan yang pertama, kesabaran tingkat pertama adalah sabrun ala ta'atillah, bersabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan kedua, sabrun ala maharimihi,
bersabar dalam menghadapi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, wasabrun ala musibati, bersabar dengan cobaan, ujian, musibah yang Allah berikan kepada kita. 3 tingkatan inilah yang harus kita lakukan untuk mengarungi kehidupan ini. Bersabar dalam taat kepada Allah, bersabar dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, bersabar dari musibah, cobaan atau ujian yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Luar biasanya, ibadah puasa Ramadan ini menggabungkan semua kesabaran menjadi satu dengan ibadah puasa Ramadan. Dengan puasa Ramadan, kita haruslah bersabar dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berpuasa Ramadan, kita bersabar dari hal-hal yang dilarang sehingga membatalkan puasa kita. Yang ketiga, ya, bersabar dengan ujian yang kita hadapi selama berpuasa di bulan suci Ramadan. Pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 3 tingkatan itu. Tingkatan yang pertama, yang paling utama adalah bersabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat 132. Allah taala fil Qur'anil Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa'mur ahlaka", perintahkanlah keluargamu, bis-sholati, untuk melaksanakan salat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah dalam melaksanakan salat. Jadi salat itu harus kita laksanakan dengan kesabaran. Walaupun salat hanya cuma mungkin paling lama 5 menit atau 10 menit, harus dengan kesabaran. Istiqomah maksudnya, terus menerus tanpa henti, dan juga kita bersemangat dalam melaksanakan salat tersebut. Apalagi dengan ibadah puasa yang waktunya dari subuh sampai maghrib, memiliki rentang waktu yang sangat banyak. Maka inilah perlu kita selipkan kesabaran di dalam hati kita, bahwa kita sedang berpuasa berarti kita mentaati perintah Allah dan haruslah bersabar. Tingkatan yang kedua yang disampaikan di dalam kitab Mukashafatul Qulub karya Syekh Al-Imam Al-Ghazali tersebut, bahwa tingkatan yang kedua dalam kesabaran seorang muslim dalam berpuasa adalah sabar dalam menjauhi segala larangan-larangan Allah, segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak manusia yang masih terjerembab kepada nafsu syahwatnya. Mereka melaksanakan hal-hal yang dilarang oleh Allah, hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mereka menuruti hawa nafsunya. Mereka tidak memikirkan Allah ridho atau tidak dengan perbuatan tersebut, Allah akan murka atau tidak dengan perbuatan tersebut, atau Allah akan marah dengan perbuatan kita tersebut. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam berpuasa kita pun harus menjaga larangan-larangan nafsu syahwat tersebut. Jangan sampai kita berbuka puasa ya dengan sengaja dan tanpa sebab, karena kita malas atau karena kita tidak suka dengan puasa kita. Banyak di jalanan orang makan dan minum sembarangan dan lain sebagainya di dalam puasa. Ini berarti dia tidak sabar dengan hawa nafsunya. Lalu tingkatan ketiga, menurut Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Mukashafatul Qulub tersebut, tingkatan yang ketiga adalah bersabar dengan segala cobaan, ujian yang Allah berikan kepada kita. Banyak orang yang tidak bersabar dengan ujian, mengeluh dengan ujian, merasa dia terbebani dengan kehidupan ini. Bahkan hadirin, banyak orang yang mau meregangkan nyawanya, bunuh diri karena dia sudah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di bulan suci Ramadan ini, kita haruslah bersabar, melatih kesabaran kita untuk menahan makan, untuk menahan minum, untuk menahan nafsu syahwat kita, untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, dan untuk tidak melakukan hal-hal yang menyakiti hati orang lain. Kita bersabar selama di bulan suci Ramadan biar menjadi terbiasa. Maka kata baginda Rasulullah SAW, bersabar itu tidak ada batasannya sampai kapanpun, sampai nanti kita bertemu dengan baginda Rasulullah SAW di dalam telaga Kautsar.